Halo PKP Friends, selamat bergabung di dalam Discover. Ini segmen terbaru kita di channel YouTube Prodi PKP. Discover atau Dissertation Extension and Communication of Development. Pada episode pertama ini, kita akan membahas disertasi dari beliau Mbak Devi Triwidya Sitaresmi. Judulnya adalah menarik sekali nih, rasa kebersamaan dan identitas ruang terhadap keberlanjutan kampung wisata tenun di Samarinda. Langsung saja kita sapa Mbak Devi. Halo Mbak Devi, gimana kabarnya? Halo Mas Salim, Alhamdulillah. Kita akan berdiskusi nih Mbak Devi. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang melatar belakangi munculnya keinginan untuk meneliti topik disertasi ini Mbak Devi? Oke, ini langsung aja nih Mas Salim. Langsung aja. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin sharing terkait penelitian disertasi yang telah saya lakukan tentang Kampung Wisata Budaya Tenun di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini berangkat dari keresahan Mas Salim. Padahal sebenarnya Kampung Tenun sendiri itu memiliki berbagai potensi. Salah satunya ialah Kampung Tenun telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata berbasis budaya oleh pemerintah Kota Samarinda pada tahun 2012. Selain itu, Kampung Tenun, aktivitas menenunnya sendiri itu telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO sejak tahun 2016. Namun di balik berbagai potensi yang ada, timbullah kekhawatiran di mana ruang budaya itu dikhawatirkan akan kehilangan makna apabila jika pengrajin sebagai penjaga tradisi ataupun aktor utama di Kampung Tenun itu terus mengalami penurunan jumlah yang signifikan dari tahun ke tahun. Padahal seperti yang kita ketahui, ruang budaya itu tidak hanya dikontribusikan oleh infrastruktur ataupun dari hasil kerajinannya itu sendiri, tetapi pengrajin itu sendiri. Pelakunya itu sendiri ya? Bagaimana interaksi mereka, kemudian rasa kebersamaan yang ada di Kampung Tenun, dan identitas ruang yang terbentuk. Nah, makanya oleh karena itu, melalui penelitian ini, saya mencoba untuk memahami bagaimana rasa kebersamaan, interaksi, kemudian identitas ruang dalam perannya untuk keberlanjutan itu sendiri, Mas Abdul. Wah, luar biasa sekali nih berarti penelitiannya. Kemudian pertanyaan kedua ini Mbak Devi. Apa itu? Kalau dari temuan strategisnya itu dari disertasi ini tuh apa? Temuan yang menarik ya teman-teman. Jadi berdasarkan dari penelitian ini, salah satunya adalah bagaimana cara kita melihat ruang, Mas Salim. Jadi ruang itu ternyata tidak hanya sebagai wadah fisik untuk menampung aktivitas sehari-hari masyarakat, tetapi ternyata ruang itu memiliki peran sebagai katalisator ataupun transformer dalam mengubah dari rasa kebersamaan sosial masyarakat menuju ke keberlanjutan. Jadi Kampung Tenun sebagai ruang itu tidak hanya menjadi wadah fisik, tetapi menjadi tempat internalisasi nilai-nilai yang dianut, yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga apabila Kampung Tenun itu sebagai ruang mampu mewadahi tetap keberlangsungan dari aktivitas-aktivitas tersebut, maka ruang itu tidak hanya menjadi wadah fisik, tetapi juga menjadi media untuk mentransformasikan rasa-rasa sosial kebersamaan itu menjadi sebuah wujud yang nyata atas tindakan kolektif bersama menuju keberlanjutan ruang budaya itu sendiri, Mas Salim. Wah, luar biasa sekali ya berarti temuan dari disertasinya Mbak Devi ini ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir Mbak Devi. Apa sebenarnya kontribusi disertasi ini kalau dari bagi masyarakat ya, kalau ini bagi pengembangan ilmu penyuluhan dan komunikasi pembangunan atau PKP? PKP ya. Jadi pastinya penelitian apapun itu memiliki kontribusi tentunya. Namun pada penelitian ini kontribusinya bagi ilmu PKP, penyuluhan dan komunikasi pembangunan tentu saja adalah memberikan luasan insight, pengembangan perspektif yang mungkin pada awalnya PKP lebih terfokus pada aspek sosialnya. Namun ternyata dari penelitian ini bisa loh diperluas lagi skopnya, perspektifnya. Ternyata kita bisa mengintegrasikan aspek sosial dengan spasialnya begitu Mas Salim. Dari bagaimana masyarakat itu memaknai ruang hidupnya. Ketika ruang itu telah bermakna bagi masyarakat, maka akan timbul kesadaran secara sukarela, secara mandiri untuk berpartisipasi mendorong keberlanjutan itu Mas Salim. Wah, luar biasa sekali berarti ya kontribusinya untuk pengembangan ilmu penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Itu mungkin saja atau mau
disampaikan lagi Mbak Mungkin Devi apa? terakhir ya Mas Ya, Salim. silakan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan merupakan suatu penghormatan dan kebanggaan bagi saya dapat join pada Discover ya ini Mas Episode Salim. pertama, Mbak Episode Devi. pertama lagi apa tuh? Iya. Discover tadi apa kepanjangan Mas Salim? Dissertation Extension and Communication of Development. Nah, harapannya semoga Discover ini menjadi sebuah ruang Mas Salim, Wah, kata luar kuncinya biasa ruang ya. untuk saling sharing, diskusi, kemudian Memberikan inspirasi. juga dan juga sebagai bentuk sumbangsi kita akademik dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Wah, luar biasa sekali. Satu pertanyaan terakhir ini Mbak Devi. Coba sebutkan satu kata yang menggambarkan Mbak Devi di studi di Prodi PKP. Jadi mungkin beberapa sih, 2 kata boleh lah ya Mas. Ya, boleh. Jadi apa yang saya rasakan selama saya menempuh studi di PKP ini, satu yang pasti sesuai dengan tema saya. Rasa kebersamaan itu sangat terasa Mas Salim. Iya. Dan jika kita bicara mengenai kelebihan atau benefit keunggulan dari PKP ini sendiri adalah menurut saya pribadi sebagai katalisator yang menjembatani, mempercepat perubahan-perubahan, menangkap capturean inovasi fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Harapannya, apalagi setelah tadi ya sumbangsi dari sentuhan bisa diintegrasikan juga dengan spasial, harapannya kebijakan-kebijakan pemerintah itu tidak hanya diterima secara ruang, tetapi juga membumi pada masyarakatnya. Mungkin itu. Wah, luar biasa sekali ya ini kata-kata yang menggambarkan studi di PKP oleh Mbak Devi ini sesuai pengalamannya Mbak Devi sendiri. PKP Friends yang penasaran dengan kuliah di Prodi PKP bisa ikuti Instagram kami di pkp.pasca.ugm atau info selengkapnya bisa dilihat di website kami. Baik, terima kasih Mbak Devi sudah berkenan untuk mampir ke Discover kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi, kemudian memperluas wawasan dan juga mendorong semangat kita untuk terus berkarya melalui ilmu pengetahuan. Sampai bertemu kembali di episode Discover berikutnya.